Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Posisi hari ini kita bongkar dua armada. Nanti akan saya jelaskan. Ini yang masih jadi perbincangan teman-teman. Ada dua pihak yang bilang bahwasanya ini guys, dua kendaraan ini hasil dari benih 500 kg. Itu kita timbang hasilnya dapat 16 ton kotor. Karena potongan 20%, tinggal 14 ton. Jadi ini 1:30 lebih. Bukan dicampur tanah, bukan. Jadi yang bilang itu ditimbang sama tanahnya, enggak. Cukup daun sama umbinya saja. Kita lihat umbinya. Ada di atas Mas Oko. Yang bagian bongkar. Ini Mas Oko, guys. Jadi tidak ditimbang sama tanahnya, enggak. Benih 500 kg, cara wong Nganjuk ngarani setengah ton, oleh 16 ton. Ora ditimbang sak lemahe, guys. Yo blambang sak godhonge. Ya. Jadi sampean yang bilang kalau 5 kintal itu dapat 16 ton itu ditimbang sama tanahnya, ngopimu kurang kental, dolanmu kurang adoh, ya. Dolan sing rondo adoh. Ini kita usung. Ayo, gas. Aku saja nih rapati ngandel, guys. Wong iki bibit 5 kintal tenan. Cukup tak kasih tahu yo. Ini yang dampingi murid Gusman. Jadi murid saya punya murid. Ini yang tanam ini itu. Jadi yang dampingi murid Gusman. Ini dari wilayah Situ Bondo. Kita lihat ke sana. Ini ada Mas Oo. Capek. Capek. Oh, gue ngopo-ngopo. Oke. Ini guys, kita lewat. Ini kita minta izin sama orangnya ini. Ini kita sudah izin, kita melewati gudang ini. Dan ada para Srikandi di samping saya ini. Nah, lagi apa, Cuk? Lagi ombyok. Kita cari jalan buntu semuanya, guys. Ini jalannya buntu semuanya. Ya. Jalannya buntu. Jalannya buntu, lewat atas itu larangan sama di Dengkote nggak boleh. Ini kita sudah izin sama yang punya gudang dan sama yang punya jemuran. Yes ya. Seperti ini. Seperti ini. Ya. Jadi bukan hanya isapan jempol belaka, benih 500 kg tembus 16 ton. Sak tanah Gus, yo ora dong. Ya. Jadi yo umbi ambek godhong iki metu 16 ton, guys. Sing dampingi murid Gusman. Pahami itu ya. Kita lihat nanti. Yo disucup. Jen ketok nek lemahe ono apa ora, Cuk? Oh, gak ono lemahe, guys. Ijek ora barbar. Ini kita berkunjung ke sini bareng Sang Owner Tajuki juga. Nanti tadi kita sudah minta izin
sama yang punya gudang. Ya, kita sudah izin sama yang punya gudang. Saya ke sini ditemani oleh Sang Owner Tajuk G. Ah, itu guys. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Tuh. Nah, ini penebasnya ini, guys. Nah, ini penebasnya ini, guys. Ini penebasnya. Gitu, guys. Ah, iya, Pio. Sak kuwek dok. Sak dok, guys. Masya Allah. Gila. Lo, Job. Ayo, Lo, Job. Istimewa. Ayo. Mau benih setengah ton. Mau benih setengah ton. Kaya ngandel kaya ora nih. Iya, gak ngandel lah wong jelas. Ayo gak ngandel. Ini setengah ton, guys. Bukti nyata ini. Ini dikirim 2 armada. Jadi benih 500 kg, 2 armada itu bukan El Sape. Tapi truk double. Munjung. Yang satu truk belum habis, jadi yang satu truknya itu masih utuh. Nah, di sini penjelasannya sedikit saya kasih penjelasan. Beda wilayah itu beda. Kontur tanah juga berpengaruh. Kalau bahas orang Nganjuk, wah ini bahaya saja nih. Nek bahas orang Nganjuk tidak mungkin bisa mengeluarkan tonase seperti ini. Tapi kelebihan orang Nganjuk itu punya kelebihan, ya. Kelebihannya orang Nganjuk itu pintar membuat tanaman untuk pembenihan. Yang ditanami bisa seperti ini tidak bisa membuat benih. Kenapa rata-rata daerah yang bisa mengeluarkan tonase banyak tapi tidak bisa membuat benih? Karena hasil panenannya itu yang pertama kulitnya tebal, cenderung umbinya besar. Kalau mau dijual benih eman. Jadi rata-rata yang bisa mengeluarkan tonase banyak seperti ini ngambil benihnya tetap dari Nganjuk. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keahlian orang Nganjuk membuat benih. Keahlian orang Situbondo, Bondowoso, Garut, dan Jogja, dan yang lainnya itu membuat tonase. Jadi kalau orang Situbondo bilang, ini keluar benih 5 kintal, keluar 16 ton, orang Nganjuk pasti bilang, ditimbang sak lemai. Padahal enggak. Padahal benihnya juga dari Nganjuk, makanya terkenal. Ini penebak. Kita wawancarai. Adakah wilayah? Sini. Adakah wilayah Nganjuk yang tonasenya keluar seperti ini? Kemungkinan nggak ada. Aku jujur, Mas. Kemungkinan nggak ada. Nganjuk itu benih rata-rata 1:10 banding 15 itu maksimal. 1:10, 1:15 maksimal. Maksimal. Jadi 1 kuintal jadi 1 ton atau 1,5 ton itu mentok. Maksimal. Nah ini jujur. Kelebihan orang Nganjuk kan tanamannya dibuat benih. Rata-rata di Nganjuk cara benih 1 kuintal ya 1,5 ton itu maksimal lah. Sudah maksimal. 1,5 ton. Loh guys, kini orang Nganjuk sing jujur ya kuwi. Cuman kita itu tetap bangga dengan orang wilayah Nganjuk. Kenapa? Karena yang ditanam dimanapun tempat, yang tonasenya itu keluar sampai 25, 30 bahkan 30 lebih, itu benihnya bersumber dari Nganjuk. Dan itu harus kita akui di satu sisi. Tapi di sisi lain, memang di sini saya tegaskan orang Nganjuk tidak mampu bikin tonase seperti ini. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya tanah Nganjuk itu dibuat benih dan rata-rata di sini itu condong tanamnya rapat. Jaraknya piro, Pak, nek tanam nang Nganjuk? Di sini rata-rata 12 kali 12 mungkin. 12 kan. Jadi jauh, jadi standar
Ya toh, jauh dari standar. Kalau ini biasanya ini minimal 20-15 guys. Jaraknya. Kalau standarnya Kesunanan Bojonegoro itu standarnya 20 20-10. Kalau standarnya itu 20-10. Kenapa Gus? Nganjuk paling renggang itu 12, bahkan ada yang 10 loh. Saya tahu sendiri. Ada. Saya ukur sendiri di lahan. Itu jaraknya cuma 10. Kemungkinan kalau jarak 10 itu musim apitan. Musim apitan. Ya. Jaraknya 10 guys, tapi cenderung memang dibuat untuk Benih. benih. Jadi spesial dibuat untuk benih. Dan untuk ukuran itu beda-beda. Di Nganjuk bilang super, itu kalau masuk Probolinggo ya tanggung. Jadi beda. Kalau super tanggungnya Probolinggo masuk ke Nganjuk itu sudah dibilang super gitu loh. Karena kenapa? Nganjuk itu rata-rata pembuatan benih. Jadi tidak mungkin toh. Sing sak mini-mini ki, sak kluwek-kluwek ngene iki api tinggu benih kan Tapi nggak mungkin. yang jadi masalah tuh saat ini harga benih. Yang jadi masalah harga benih. Iya. Masalahnya di mana? Ya. Enggak mudah-mudah. Dulu itu harga benih itu minimal tuh rata-rata 2 kali sayur. 2 kali sayur. Ya, sekarang kok Hampir mahal 5. sayur. Mahal sayur. Kadang mahal sayur. Kadang Ya, mahal sayur. kadang mahal sayur. Jadi harga benih saat ini mandek guys. Terkadang lebih mahal sayur seperti itu. Dulu itu kan minimal 2 kali sayur. 2 kali sayur. Ini sekalian menurut penilaian jenengan. Ya, Sayur. Nganjuk. Nganjuk itu kan tanamnya itu biar jelas teman-teman. Tanamnya itu ada raya, apitan, Labuan 1, Labuan 2, Labuan 3. Kalau tanam di satu lahan kan tidak mungkin. Maksudnya sampean cuma punya lahan itu. Mosok kok 1 tahun tanam 5 kali. Apa ndak beda-beda lahannya gitu maksudnya? Kemungkinan ada yang gitu. Kemungkinan sebagian ada yang seperti itu. Ada. Tapi rata-rata Ya, punya lahan banyak. 2 tempat, 3 tempat. kemungkinan yang segitu lahannya cuma sedikit. Cuma nanti hasilnya tetap menurun gitu. Oh, hasilnya tetap menurun. Seperti itu. Ini seperti ini, guys. Ini yuk. Sak truk kudu nang kene tok, Mas. Sak truk ini kene tok Turanggon kok. Ya iya. Seperti biasa, aku diam tak bicara. Delok to, guys. Umum to Brambang sak mene-mene iki lho. Ya. Thailand lagi. Thailand iki. Dan ini varietas tajuk GY. Tajuk GY dibawa ke Situbondo. Ya, ini tajuk GY ditanam di Situbondo. Dibawa kembali pulang ke Nganjuk lagi. Seperti itu. Jadi ini benihnya asalnya dari tajuk GY dari Nganjuk. Terus panenannya dibawa lagi ke Nganjuk. Ini benihnya itu segini-gini ya, kecil. Kecil banget ini. Bisa jadi seperti ini. Ingat, ini benih 500 kg. Kita timbang basah, kita timbang daunan basah, kita timbang umbi beserta daunnya seperti ini ya ini. Ini keluar 16 ton, potongannya 20%, ya kisaran masih sekitar 14 tonan. Masih kisaran 14 tonan bersihnya. Ya, itu ditimbang bukan potolan loh, kali ini belum dipotol. Jadi habis panen langsung kita timbang beserta daunnya. Seperti itu. Jadi tonasenya itu ya 30-an lah. 1:30. Kalau 5 kintal kan kalau 30 keluarnya 15 ton. Ini kotornya 16 ton. Cuman karena dapat potongan 20% ya masih 14 ton. Dan ini fakta. Jadi wis gak iso dibantah, guys. Jadi karena ada 2 kelompok. Yang satu kelompok itu akan bilang kalau keluar 1:30 itu ada yang bilang itu ditimbang sama tanahnya. Oke,
Sementara yang terbiasa panen 1/30 itu dikasih tahu rata-rata di sini panenan 1/8, 1/10. Hah? Terus biaya produksinya diambil dari mana? Jadi dua kubu ini sama-sama tidak percaya. Yang kubu terbiasa mengeluarkan tonase 1/8, 1/10 itu kalau dibilang ada 1/30 ditimbang sama tanahnya. Sementara untuk yang satunya kalau dibilang keluar 1/8 sampai 10, hah? Itu biaya produksinya gimana? Ngatasin enggak? Kalau cuma keluar segitu kok tanam terus? Gitu, guys. Jadi sangat mencolok perbedaannya. Makanya untuk yang terbiasa tanam 1/8, sekali-kali ikut ngeluyur Gusman Bojonegoro tak kasih tahu faktanya bahwasanya memang ada bawang merah itu yang 1/30. Seperti itu. Ini sedikit penjelasan dari saya dan semoga harga kedepannya naik. Untuk notanya tidak kita kasih tahu guys, tapi ini valid ya, valid tapi nanti untuk notanya di kayak sheet ngono gak wajib ya. Tapi ini fakta, fakta. Semoga harga mendekati Lebaran Idul Adha itu semakin naik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tetap pada slogan kita berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Habis ini kita akan lanjut nganter benih ke Magetan, Kecamatan Lembean. Terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah waridwanayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.